fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang tergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contoh fonem T jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan secara lepas. Namun jika berada di akhir kata fonem T, tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih tetap rapat tertutup saat mengucapkan bunyi, misal pada kata buat. Yang kedua, alofon. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal komponen pertama pada kata makan dan makna. Secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Yang ketiga, distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika dua fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakannya dapat dilihat dari letak alofonnya. Karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Bisa disebut juga distribusi komplementer adalah distribusi alofon pada posisi tertentu yang hanya memungkinkan kehadiran satu alofon saja. Distribusi komplementer dapat dilihat pada kata rabu dan labu yang hanya memiliki satu alofon, yaitu R dan L. Yang keempat, pasangan minimal. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama, kecuali dalam satu bunyi. Pasangan minimal ini dengan istilah kata berkontras, yaitu dua kata mirip yang memiliki satu bunyi yang berbeda dan menghasilkan makna yang berbeda pula. Bunyi yang berfungsi membedakan makna ini disebut fonem, dan bunyi yang tidak berfungsi sebagai pembeda makna dinamai fon. Untuk membuktikan apakah sebuah bunyi bahasa tergolong fonem atau fon, terlebih dahulu harus dicari pasangan minimalnya. Contoh pasangan minimal adalah lupa dan rupa. Dalam contoh tersebut, L dan R pada kata lupa dan rupa berbeda secara fungsional. Artinya, L dan R merupakan fonem-fonem yang berbeda. Kata lupa terdiri atas bunyi L, U, P, dan A, sedangkan kata rupa dibangun oleh bunyi R, U, P, dan A. Kalau kita cermati kedua kata tersebut, ternyata yang berbeda hanyalah bunyi L dalam kata lupa dengan bunyi R dalam kata rupa. Dengan begitu, L dan R dalam bahasa Indonesia dipandang sebagai fonem, yaitu lambang bunyi yang berfungsi sebagai pembeda makna. Yang kelima, perubahan bunyi. Penyebab perubahan bunyi yaitu 1. Akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi disebut juga artikulasi sertaan atau artikulasi kedua. Adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama, artikulasi primer, dan artikulasi pertama. Artikulasi ini terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Akibatnya, bunyi pertama yang dihasilkan agak berubah mengikuti ciri-ciri bunyi kedua yang akan dihasilkan. Yang kedua, akibat pengaruh lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan atau bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan disimilasi. Yang ketiga, akibat distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Akibatnya distribusi ini akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, pemanduan, dan netralisasi. Yang keempat, akibat proses morfologi. Perubahan bunyi ini akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfonik atau morfologi. Dalam proses ini dapat terjadi peristiwa seperti pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluruhan fonem, pergeseran fonem, dan perubahan fonem. Yang kelima, akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan dengan perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini adalah proses kontraksi, peningkatan, metatesis, diptongisasi, monoptongisasi, dan anaptikisis. Yang keenam, asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Kalau arah pengaruh itu ke depan disebut asimilasi progresif, kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Yang ketujuh, disimilasi.
Asimilasi merupakan proses kembalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus asimilasi dua bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tidak sama. Yang kedelapan, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Yang kesembilan ada elipsis. Elipsi adalah gaya bahasa yang pada penggunaannya menghilangkan atau menghapus suatu unsur kalimat. Penghilangan ini berfungsi agar kalimat lebih efektif dan lebih sopan. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.